Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TV Ladisnu yang dimuliakan Allah, ketemu lagi kita bersama para masyayikh, para ustadz, para kiai yang mengkaji kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik yang menjadi pegangan kaum santri dan insya Allah menjadi penyelamat kita semua hidup di akhir zaman. Kali ini bersama saya Al-Fakir Muhammad Nur Hayyid, yang kebetulan kita akan mengkaji kitab Hikam Ata'iyah, sebuah kitab yang sangat luar biasa yang menjadi motivasi bagi para pecinta Allah untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Kitab Hikam ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang makamnya ada di Kairo, Mesir, tepatnya di kawasan Mukhotom. Beliau seorang wali besar, muridnya Syekh Abil Hasan As-Sadili. Thariqahnya tentu Thariqah Sadiliyah. Nah, kali ini kita akan tabarruk sekaligus istifadah, mengambil berkah dan mengambil kemanfaatan, keberkahan dari ilmu Hikam Al-Ata'iyah yang disarai oleh Syekh Said Ramadan Putih, waliullah asy-syahid, yang meninggal dunia saat mengajar dan dibom oleh orang-orang yang memiliki pemahaman ekstrim kanan. Dari kitab yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Putih, kita akan belajar secara rutin insyaallah dengan mengurai satu demi satu hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pertama yang kita kaji hari ini adalah hikmah yang menjelaskan kita tidak boleh bersandar pada amal kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini maupun dalam mengharap ridho Allah di kehidupan abadi kelak di akhirat. Artinya apa? Kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hikmah pertama yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Ciri-ciri dari orang-orang yang i'timad, yang bergantung atas amalnya adalah orang itu selalu nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali, selalu berkurang rojaknya, berkurang pengharapannya ketika menghadapi problem dalam hidup ini, ketika menghadapi permasalahan dalam dunia yang fana ini. Sederhananya, kalau orang dalam hidup ini merasa semua amalan-amalannya yang menentukan masa depannya, maka orang itu biasanya ketika menghadapi satu masalah, pasti dia seringkali tidak menemukan jalan keluar dan solusi. Kenapa? Karena dia menganggap amal itulah yang akan menjadi kunci suksesnya, bukan pertolongan Allah. Nah, kaidah yang pertama atau al-hikmah al-ula, hikmah yang pertama ini menjadi penjelas bagi kita semua bahwa sekuat apapun kita beramal, sehebat apapun kita berikhtiar, tolong jangan sampai kita merasa amalan itulah yang menjadi kunci sukses. Tapi kunci sukses yang paling utama adalah ridho Allah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita sudah merasa kunci sukses itu adalah ridho Allah, taufik dari Allah dan pertolongan Allah, insya Allah seandainya dalam ikhtiar itu kita menghadapi berbagai macam kendala, ada obstacle, ada rintangan yang keluar, yang muncul dalam proses kita meraih tujuan dan cita-cita kita, kita tidak akan pernah berputus asa karena kita masih punya roja. Kita masih punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Said Ramadan Putih mengambil satu ibrah, satu gambaran yang luar biasa dengan mengutip satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Dari hadis ini kita tahu bahwa Syekh Said Ramadan Putih
mengutip hadisnya Rasulullah terkait dengan seseorang yang masuk surga itu karena amalnya atau karena rahmat dari Allah. Nah, ketika sahabat bertanya setelah mendengar sabdanya Rasulullah, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, tidak akan pernah masuk surga seseorang di antara kalian karena amalnya. Tidak akan pernah masuk surga seseorang di antara kalian karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah tidak akan masuk surga karena amalnya? Dengan tegas Rasulullah menjawab, qala wala ana, ya termasuk saya tidak akan masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, saya ini masuk surga karena diluberi, disiram dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, alias masuknya surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua sebagai umatnya serta hamba Allah itu bukan karena amal-amal kita, tetapi karena rahmatnya Allah yang meluber-luber kepada orang yang dipilihnya untuk menjadi kekasihnya dan menjadi ahlul jannah insyaallah. Intinya, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, kita dalam hidup harus selalu menyisakan ruang bahwa semua yang kita peroleh, semua yang kita raih itu karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah, karena taufik dari Allah. Bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tetapi karena kita berakidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak boleh kita lalu berpangku tangan. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidur pun kita pasti akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Itu salah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini adalah sebuah akidah yang memadukan antara takdir Allah yang sangat berkuasa atas kehidupan kita dan ikhtiar sebagai sebuah upaya kita menjemput takdir terbaik yang kita miliki. Bainal qadariyah wal jabariyah wahya ahlus sunnah wal jamaah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam Al-Hikmatus Tsaniyah, hikmah yang kedua dalam kitab Hikam Athaiyah, sarahnya Syekh Said Ramadan Buti. Syukran wa dumtum fil khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man sallaita bi kulli. Alhamdulillah, kita sedang menuju Masjid Quba yang mana janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk Madinah pada saat itu yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah umrah, maka berwudu dari rumah, tiba di Masjid Quba, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka nilainya sama dengan umrah 1 kali yang sempurna. Subhanallah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa berziarah ke sini. Ada mertua, masya Allah, sama Barak, sama ibu. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan pahala umrah dengan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba ini. Yuk. Muhammad ataita bis salam wal huda Muhammad habib